فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا ثم ما بعد. Hadirin dan hadirat yang kami hormati serta kami muliakan, kita akan lanjutkan kajian dari kitab Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wati'i rahmatullahi alaih. Pada pertemuan malam terakhir yang kita ambil adalah poin ketiga tentang kepercayaan atau keyakinan akan raja-raja atau ajimat-ajimat. Ya, sampai Syekh Muqbil rahmatullahi alaihi memfonis bahwasanya termasuk perbuatan kesyirikan meyakini bahwasanya sesuatu tersebut yang dijadikan sebagai raja bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Sebelum kita lanjut pada poin yang keempat, merupakan kajian pada materi kita pada malam hari yang berbarokah ini, kita masih sedikit mudzakarah, murajaah. Nah, kalau penulis sebutkan kepada kita bahwasanya mengharap kemanfaatan, menginginkan ditolaknya mudarat dari benda-benda yang sebenarnya bukan sebab menurut syar'i adalah perbuatan kesyirikan. Kalau begitu, bagaimana solusinya? Bagaimana solusi atau jalan keluar yang syar'i untuk bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat? Secara bisa menyebutnya, kalau terlarang untuk menjadikan sesuatu tersebut sebab, baik itu dengan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, yang sebenarnya menurut syariat tidak bisa dijadikan sebab, kalau begitu bagaimana solusinya? Abu Yahya. Selama 3 malam berturut-turut. Dan hal ini sangat ampuh untuk mengusir kejelekan baik itu berupa makhluk halus atau yang semisalnya, mengusir syaitan atau jin yang mau mengganggu. Yang lainnya, ikuti sunnah katakan 3 malam sampai selesai. Mungkin bisa bermanfaat, tapi akan lebih sempurna apabila mengikuti sunnah. Al-barakatu fihi sunnah. Nah, dalam sunnah terdapat berkah. Menghindarkan untuk terdapat di dalam rumah seperti musik, gambar, atau lonceng, karena hal-hal ini bisa menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah kita. Kesamanya ada dalilnya. Nah, kalau hal-hal ini ada bahkan yang datang adalah mudarat. Kalau malaikat rahmat tidak masuk, otomatis yang masuk adalah jin atau syaitan. Ada anjuran lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi siapa yang tambahkan? Kubur. Nah, memperbanyak ibadah wajib ataupun ibadah sunnah seperti salat sunnah, baca Al-Quran, ingkarul al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar, sambil nasihat di dalam rumah. Ini pun termasuk hal-hal yang
Nah, bisa menolak bala, maka bisa mendatangkan manfaat. Dan seterusnya dari apa yang telah kita sebutkan, termasuk keluar rumah membaca doa, bertawakal kepada Allah, dari doa-doa yang warid dan datang dari Nabi SAW. Beliau terangkan kepada kita berupa al-huruz wal azaim, yang kita artikan adalah rajah-rajah atau ajimat, baik itu yang digantung, yang ditempel di badan kita, atau yang disimpan di dalam rumah, di lemari, di tempat tidur. Nah, bagaimana kalau seandainya sesuatu tersebut yang digantung adalah berupa atau bernuansa agamis, misalnya ayat-ayat Allah atau lafaz Allah dan lafaz Muhammad, bagaimana hukumnya? Yang belum menjawab, yang lainnya. Abu Umar. Bid'ah. Al-muhim, kedua kemungkinan tersebut tidak ada baiknya. Salah satu dari dua kemungkinan, seluruhnya adalah buruk. Kalau dia kata tersebut berupa atau bernuansa agamis seperti ayat Al-Quran atau lafaz Allah, lafaz Muhammad, atau yang semisalnya kaligrafi, kalau meyakini bahwasanya benda tersebut bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, ini tergolong syirik. Namun apabila tanpa ada keyakinan akan hal tersebut, hanya dijadikan sebagai hiasan dinding untuk mempercantik dan memperindah ruangan atau rumah, itu masuk dalam kategori bid'ah. Tapi bagaimana dengan sebagian metode penyembuhan dan dari sebagian tradisi dan adat istiadat dari sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Seperti terkadang kita dapati mereka menuliskan ayat Allah di secarik kertas, kemudian dibakar, abu pembakaran kertas tersebut dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air, kemudian diberikan minum kepada orang yang kerasukan syaitan. Apa hukum dari perbuatan seperti ini? Siapa yang mau sebutkan artinya boleh atau tidak? Bisa menyebut kesimpulannya, Abu Yahya? Yang tepat adalah berselisih pendapat. Ada pendapat datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ini bukan perbuatan Nabi SAW. Beliau tidak melakukannya. Sedangkan metode penyembuhan Al-Quran dan hadis cukup berdalih dengan perkataan Nabi SAW. Wa khairal hadi Rasulullah SAW. Namun sebagai mereka seperti Imam Ahmad dan juga dari riwayat Syekhul Islam Ibnu mengatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dan tidak menyelisihi syariat, bukan termasuk perbuatan yang syirik, bid'ah, bukan juga mukhalafah. Selama hal tersebut mujarab, berkhasiat, berdasarkan pengalaman, hukumnya boleh-boleh saja. Seperti Imam Ibnul Qayyim menukilkan dari guru beliau Syekhul Islam, dia mengatakan bahwa aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencelupkan ujung jari jemari dia ke dalam air, kemudian menuliskan dengan tetesan air tersebut surat Al-Fatihah secara lengkap di dahi orang yang kemasukan jin, dan ayat terakhir ditulis menyebabkan jin tersebut keluar. Artinya beliau membolehkan akan hal tersebut, padahal tidak ada contohnya. Allah alam, silakan kalau mau memilih pendapat yang manapun, selama itu adalah bukan kesyirikan, silakan. Ini termasuk sesuatu yang tidak terdapat penyelisihan di dalamnya, bukan penyelisihan.
Nah, kita akan lanjut pada poin yang berikutnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kata Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Ar-Rabi, poin yang keempat. Di antara poin-poin hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Kata beliau, nakhudhu bi dhahiril kitabi wa sunnah wa la nu'awwilu illa bidalilin yaqtadi at-ta'wila minal kitabi wa sunnah. Nah, ini materi akidah. Kami mengambil dengan bentuk lahiriahnya kitab dan sunnah. Apa yang terpampang dari kitab, apa yang terpampang dari sunnah, itulah kita amalkan. Dan tidak kita palingkan kecuali dengan dalil yang membolehkan dipalingkan dari kitab dan sunnah. Nah, ini tayyib aslam, lebih selamat. Jadi apa yang tercantum dalam Alkitab, apa yang tercantum dalam As-Sunnah, itulah yang kita ambil. Dan tidak dipalingkan dari kitab dan As-Sunnah kecuali hal tersebut membolehkan juga dengan kitab dan As-Sunnah. Dan ini masuk dalam begitu banyak bab dalam ta'alim syariah, baik itu pada akidah, dan ini paling dasar dalam masalah ibadah dan seterusnya. Kita berikan contoh paling mendasar karena barakallahu fikum jami'an, ahlul bid'ah ketika ingin menolak pendalilan kitab dan as-sunnah, mereka mengatakan bahwasanya hal ini tidak diinginkan secara zahirnya, namun ditakwil. Yang mereka istilahkan dengan majaz, bahwasanya dalam Al-Qur'an terdapat majaz. Nah, di dalam Al-Qur'an terdapat majaz. Inilah tunggangan ahlul batil, tunggangan ahlul bid'ah. Kita berikan contoh seperti lafaz-lafaz yang datang dalam Al-Qur'an berupa nama dan sifat-sifat Allah. Nah, secara zahir Al-Qur'an menerangkan tentang sifat Allah, bahwasanya Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah memiliki betis, dan yang semisalnya. Ahlul bid'ah mengatakan bahwasanya tidak, ini butuh untuk ditakwil. Nah, ketika datang dengan lafaz mata, yang Allah inginkan dari lafaz mata tersebut adalah maknanya pengawasan. Jadi Allah tidak memiliki mata. Atau datang dengan lafaz tangan, bahwasanya maksudnya tangan adalah kekuatan. Allah tidak memiliki tangan, karena kalau kita menetapkan tangan, Allah memiliki tangan berarti sama dengan tangan kita. Nah, kita katakan bahwasanya paling selamat adalah untuk menerapkan Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan zahir lafadznya. Nah, kecuali sesuatu tersebut memang harus ditakwil. Dan ada sebagian ayat juga yang harus ditakwil. Dan di sini dilihat dari sisi bahasa. Kita berikan contoh seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Kata sebagian saudara-saudara Yusuf ketika mereka datang mengunjungi Nabi Yusuf, ya mereka sendiri tidak mengenal Nabi Yusuf ketika itu. Mereka katakan was'alil qaryatal lati kunna fiha wal irallati aqbalna fiha inna lasadiqun. Kalau kita artikan secara zahirnya, tanyalah kepada negeri yang kan barusan datang darinya dan juga rombongan yang datang darinya. Nah, lafaznya demikian, tanyakanlah kepada negeri. Tapi ayat ini barakallahu fikum harus ditakwil dari sisi mana, karena enggak mungkin seorang menanyakan kampung, negeri tempat tinggal, tapi yang diinginkan adalah was'al ahlal qaryah. Nah, tanyalah kepada penduduk negeri.
Ditanya kepada penduduknya, orang yang tinggal dalamnya. Bukan datang ke sana kemudian bertanya kepada negerinya, tanahnya, pohonnya, gunungnya, sungainya. Namun yang diinginkan adalah penduduk dari negeri tersebut. Dan contoh semacam ini banyak sekali, bahwa barakallahu fikum, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkan kitab dan as-sunnah sesuai dengan zahir dari lafaz tersebut dan tidak dipalingkan, kecuali apabila sesuatu tersebut harus dipalingkan. Kita katakan bahwasanya ini merupakan tunggangan ahlul bid'ah. Setiap kali mereka dapatkan dari lafaz Al-Quran dan dari lafaz As-Sunnah yang memiliki lebih daripada satu makna, mereka selalu mengambil makna yang jauh. Yang mereka mau kerancuan, bahwasanya mereka inginkan adalah makna yang dekat. Nah, padahal zahirnya makna yang paling dekat itu yang kita amalkan paling pertama. Demikian juga seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala yang memang harus ditakwil dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim." Nah, wa sholli 'alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari mereka harta mereka sebagai bentuk zakat, pensucian diri dan pensucian harta. Kemudian salatlah mereka. Kalau secara tauhid dan ingat, salat adalah gerakan yang dimulai dari salam dan ditutup dengan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Atau dipahami juga oleh sebagian orang maknanya salat di sini adalah salat mungkin salat jenazah, tapi ternyata salat di sini diinginkan secara bahasa salat adalah doa. Nah, wa sholli alaihim, doakanlah kepada mereka setelah mengambil zakat. Nah, mendoakan kebaikan kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau keluarga Abu Aufah memberikan harta zakat mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma sholli ala Abi Aufah. Ya Allah, bersalawatlah, doakanlah kepada Abu Aufah. Ini beringinkan dari poin yang keempat, bahwasanya Alkitab dan As-Sunnah kita ambil secara zahirnya. Beberapa kelompok terpecah dalam materi ini pada dua poros yang berbeda, sesat. Poros yang pertama adalah tidak mengambil zahir kitab dan As-Sunnah, dan mereka adalah ahlul batil, selalu memalingkan, atau kebiasaan mereka adalah memalingkan dari zahir ayat dan zahir sunnah. Terlebih-lebih lagi dalam materi asma wa sifat. Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Asy'ariyah, ketika lewat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah majaz. Ini adalah harus dipalingkan. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, Ar-Rahman yani Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy, dan yang tepat adalah meninggi. Namun mereka yang inginkan adalah dengan perkataan kita bersemayam. Ini yang kita dapati dari terjemahan-terjemahan Al-Quran dari Kementerian Agama yang kita katakan tadi syarat dengan akidah Asy'ari. Mereka ketika bersemayam sama dengan raja-raja bersemayam di atas tahta singgasana mereka, dan ini keliru. Karena kalau kita samakan Allah meninggi di atas arsy dengan para raja-raja mereka bertahta di atas singgasana mereka, hal ini jauh berbeda. Karena raja-raja butuh kepada tahta singgasana mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada arsy, bahkan arsy-lah yang butuh kepada Allah. Makanya mengartikan bersemayam adalah sesuatu yang sangat keliru. Datang dari tafsir Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dari Abu Ali mengartikan tentang al-istiwa, artinya adalah al-ulu wal irtifa, meninggi di atas arsy, tidak bersentuhan dengan arsy.
tidak butuh kepada arsy, bahkan arsy-lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat semacam ini mereka palingkan dari zahirnya. Kelompok yang kedua juga berada pada sisi yang berlawanan dan sesat, selalu mengambil Alkitab dan As-Sunnah secara zahir, meskipun sebenarnya harus ditakwil. Ada kelompok namanya kelompok Zahiriyah, datang dari pencetus pertama kali namanya Taud Adz-Dzahiri, dan dia memiliki madhab terkenal dijuluki dengan Taud Adz-Dzahiri. Keseluruhan dalil mereka selalu bawakan kepada makna yang zahir dan tidak dipalingkan. Seperti datang dan madhab ini kata Imam Ibnu Qayyim makna, nah madhab yang jumud, kaku, madhab yang tidak mau melihat kepada dalil-dalil yang lain, hanya dalil di depan matanya itulah yang dia hukumi. Datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi thumma yaghtasilu fi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil di dalam air yang tergenang, kemudian dia mandi di dalamnya. Nah, pemahaman yang tepat adalah bahwasanya kalau air yang tergenang, buang air kecil saja tidak boleh, karena bisa mencemarkan kesucian air yang tergenang tersebut, apalagi buang air besar. Madhab Adz-Dzahiri mengatakan yang terlarang hanya buang air kecil, sedangkan buang air besar tidak disinggung, makanya buang air besar boleh. Nah, ini makna dari madhab Daud Adz-Dzahiri. Mereka selalu mengambil dengan makna zahirnya, mengatakan bahwa yang terlarang adalah air kecil, sedangkan air besar tidak, jadi boleh. Padahal alasan dilarangnya buang air kecil di dalam air yang tergenang adalah jangan sampai kenajisan benda tersebut bisa mencemari kesucian air yang tergenang. Kalau air kecil saja terlarang, otomatis yang besar pun lebih terlarang lagi. Makanya madhab yang ini datang dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kisah tentang nador atau khitbat kepada wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyandur ila ma yad'u ila nikahiha. Ya, apabila salah seorang di antara kalian ingin menikahi seorang wanita, maka datangilah dan lihatlah apa yang bisa mengajak engkau untuk menikahi dia. Daud Adz-Dzahiri dengan madhab dia mengatakan bahwasanya boleh untuk melihat seluruh anggota tubuh wanita yang ingin dilamar, karena datang dengan lafaz lihatlah kepada sesuatu yang bisa mengajak engkau untuk menikahi wanita tersebut. Lafaznya secara umum, dia hukumi secara zahir, silahkan lihat dari atas sampai bawah, luar dalam kiri kanan. Nah, ini madhab yang kata Imam Ibnu Qayyim, madhab yang jumud. Jadi dua sisi yang berada pada sisi yang saling kontradiksi, berlawanan. Satunya selalu mengambil lafaz zahir, kitab dan as-sunnah mereka takwil. Satunya lagi nggak mau ditakwil sama sekali, diamalkan secara zahir seluruhnya. Namun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau memang perlu untuk ditakwil, ditakwil. Barakallahu fikum jami'an. Tapi ini contoh kecil dari apa yang barusan kita ambil tentang poin yang keempat, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dakwah mereka dan akidah mereka mensikapi tentang lafaz Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan zahirnya, dan tidak mentakwil kecuali dengan dalil yang menyetujui akan ditakwilnya kitab dan As-Sunnah. Kita pindah ke poin yang berikutnya. Berkata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaih, al-khamis, yang kelima. Pada poin yang kelima terdapat beberapa materi, kita akan ambil sebagian di antaranya. Nu'minu bi anna al-mu'minina sayarawna rabbahum fil akhirah bila kaifin. Wa nu'minu bis syafa'ah
wa bi khurujil muwahhidina minan nar. Ada 2 atau bahkan 3 materi di sini kata beliau. Kita beriman bahwasanya orang-orang mukmin mereka akan melihat kepada Rabb mereka di alam akhirat. Bila kaifin. Tanpa bagaimana? Tanpa menanyakan bagaimananya. Akan terjadi. Itu pun berkaitan dengan poin yang sebelumnya, nanti kita akan terangkan dari sisi mana. Dan kita pun beriman tentang syafaat. Mana syafaat secara bahasa adalah lawan dari genap. Lawan dari ganjil. Kalau syaf'un artinya genap, kalau witrun artinya ganjil. Dan lawan dari ganjil artinya adalah genap. Ya, artinya secara syariat bahwasanya syafaat orang yang sudah selamat, yakni di alam akhirat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pemberi syafaat untuk menyelamatkan orang lain dengan permintaan syafaat. Semacam siklus segitiga. Orang yang sudah selamat di alam akhirat meminta kepada Allah untuk menyelamatkan orang lain. Dan orang ini tidak akan selamat yang diminta syafaatnya kecuali izin dari si pemilik syafaat, Allah Subhanahu wa taala. Materi berikutnya juga adalah dengan keluarnya pelaku tauhid dari neraka. 3 poin dalam atau 3 materi dalam poin ini. Paling pertama, beriman. Boleh katakan beriman karena ini termasuk kejadian, tragedi, peristiwa yang akan terjadi di alam akhirat. Tentang orang-orang mukmin bisa melihat kepada Rabb mereka. Bisa melihat kepada Rabb mereka. Sang penulis Syekh Mukbil menyebutkan secara umum bahwasanya orang-orang mukmin bisa melihat kepada Rabb mereka di alam akhirat, namun tidak disebutkan di posisi mana wa illa alam akhirat. Perjalanan yang jauh dan panjang. Dimulai dari hari kiamat, disusul dengan al-qiyam baina yaday Rabb, berdiri tegak di hadapan Rabb di padang mahsyar, yang juga waktu yang sangat lama. Mendekatnya matahari kepada kepala manusia sedekat-dekatnya. Setelah itu ada penghitungan amalan. Penghitungan amalan pun terjadi beberapa tahapan, mulai dari berterbangannya catatan amalan, diambil catatan amalan, setelah itu ditimbang. Perjalanan yang jauh dan panjang. Setelah ditimbang kemudian beranjak ke tahapan berikutnya. Akan melintas di haud atau telaga Nabi SAW. Ada bisa minum darinya, ada tidak bisa minum darinya. Kemudian setelah itu ada melintas di atas jembatan yang ditancapkan di atas neraka Jahannam, lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sabatan pedang. Kemudian baru itu di atas surga dan neraka. Penulis tidak sebutkan di sini di mana tempatnya orang-orang mukmin bisa melihat Rabb mereka. Dari dalil yang datang, kumpulan yang dalil dan datang adalah bahwasanya orang-orang mukmin bisa melihat Rabb mereka pada 2 tempat di alam akhirat. Pertama adalah di arsatil qiyamah, di padang mahsyar. Yang kedua adalah di dalam surga. 2 tempat orang-orang mukmin bisa melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Yang pertama adalah di padang mahsyar, ketika umat manusia seluruhnya tanpa terkecuali dikumpulkan oleh Allah dan pada saat itu tegak berdiri. Allah tampakkan dirinya. Hanya orang mukmin saja yang bisa melihat, sedangkan orang-orang kafir tidak bisa melihat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena mereka bisa melihat kepada wajah Rabb mereka. Artinya memandang kepada wajah Rabb adalah suatu kenikmatan, makanya mereka gembira, tertawa, riang, ditanda dengan wajah mereka yang berseri-seri.
Adapun orang-orang kafir pada saat tersebut, meskipun mereka hadir di tempat itu ada, namun mereka tak bisa untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni mereka terhadap wajah Rabb mereka, mereka terhalangi untuk melihat. Orang-orang kafir tidak bisa melihat Rabb mereka. Nah, yang bisa lihat adalah orang-orang mukmin. Sama dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya adapun orang-orang munafik, mereka bisa melihat bukan seperti orang-orang kafir tidak bisa, namun mereka melihat dengan samar-samar. Hakikatnya mereka juga tidak bisa melihat dengan jelas. Hakikatnya orang-orang munafik juga tidak bisa melihat kepada Rabb di tempat tersebut dengan jelas. Ada 3 jenis orang ketika itu. Yang pertama, orang mukmin bisa melihat. Orang kafir tidak bisa melihat sama sekali. Orang munafik bisa melihat namun dengan samar, hakikatnya mereka juga tidak bisa melihat. Hanya orang mukmin di antara 3 komunitas yang bisa melihat kepada Rabb di tempat tersebut. Adapun tempat yang kedua adalah di dalam surga. Bahkan ini merupakan kenikmatan puncak di dalam surga. Dan ini kita imani, kedua-duanya. Kedua tempat tersebut merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga dan yang telah masuk ke dalam surga, hal turiduna an azidakum, maka kalian aku tambahkan kepada kalian, tambahkan kenikmatan. Allah bertanya kepada penduduk surga. Penduduk surga menjawab, alam tubayyid wujuhana wa tunajjina minan nar wa tudkhilal jannah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami serta engkau mengangkat kami, mengeluarkan kami dari neraka, menyelamatkan kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini merupakan kenikmatan. Namun Allah akan tambahkan kepada mereka. Mereka bertanya, tambahan apa lagi? Ini sudah nikmat. Kenikmatan yang sedang kami rasakan sekarang sudah begitu nikmat. Nah, Allah ingin tambahkan kepada mereka suatu kenikmatan yang lebih daripada apa yang sedang mereka rasakan di dalam kenikmatan surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan dirinya dengan jelas dan gamblang kepada penduduk surga, akhirnya menambahkan kenikmatan di atas kenikmatan, kegirangan di atas kegirangan yang ada, dan merupakan kenikmatan paling tertinggi di dalam surga untuk bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mengamalkan kebaikan, bagi dia adalah kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah surga, wa ziyadah, dan tambahan. Ziyadah adalah melihat kepada wajah Rabb. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya kegirangan yang akan didapati oleh penduduk surga ketika melihat kepada wajah Rabb mereka adalah kegirangan yang luar biasa. Beliau gambarkan tentang sebagian manusia yang ketika berpisah lama dengan anggota keluarga yang dia cintai, tentunya dia sangat rindu untuk bertemu, paling tidak bertatap muka, melihat kepada wajah orang yang dia rindukan tersebut, dari anggota keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Paling minimnya adalah dia ingin bertemu, lihat kepada wajah. Mungkin setelah itu berbincang-bincang dan seterusnya. Oleh karena itu, orang-orang mukmin yang selama di kehidupan dunia dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari menahan hawa nafsu, sujud, ruku, puasa, dan semisal hal-hal yang dia hanya persembahkan kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, padahal belum pernah ketemu dan lihat sama sekali. Makanya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, selama ini hidup dan matinya, jiwa dan raganya, apapun yang ada pada diri dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu, ketika bertemu pertama kalinya begitu luar biasa kesenangan dan kenikmatan yang akan dia gapai. Dan hal ini kita imani. Dan hal ini kita imani sebagaimana poin yang beliau ajarkan kepada kita bahwa ini perkara keimanan. Dan perkara-perkara semacam ini tidak bisa digapai hanya dengan akal pikiran. Karena akal pikiran akan bisa mencapai akan sesuatu dengan nalar kita kalau sesuatu tersebut pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita rasakan. Sedangkan hal ini belum pernah.
Makanya perkara akhirat, perkara gaib yang tidak bisa diterima hanya sekedar dengan akal pikiran. Yang bermain di sini adalah keimanan. Nah, mempercayai, membenarkan, termasuk perkara gaib yang beliau terangkan kepada kita. Nah, kalau di kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat bagaimana dengan kehidupan dunia? Jawabannya adalah tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di kehidupan dunia. Makanya ketika sebagian orang memberitakan kepada kita bahwasanya dia pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang di kehidupan dunia, hal tersebut tidak kita percayai karena menyelisih dalil yang ada. Menyelisih dalil. Yang pertama datang dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, pemilik pandangan mata tidak bisa melihat kepada dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa melihat kepada pemilik pandangan mata, yakni Allah bisa melihat kepada manusia atau makhluk. Ada makhluk tidak bisa melihat kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku di kehidupan dunia. Siapapun dia masuk dalam keumuman ayat ini bahwasanya dia tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setajam apapun penglihatan kita. Tidak bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita mau sebutkan bahwa bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah melihat kepada wajah Rabb secara hakiki Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang dibawakan kisahnya oleh Imam Muslim dan juga dari Abu Dar. Bahkan dengan pengakuan dia yang keras, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Man haddatsaka anna Muhammadan qad ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi firya." Barang siapa yang mengatakan kepada engkau bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kepada Rabb-nya, sungguh dia telah melakukan kedustaan yang besar terhadap Rabb-nya. Artinya Nabi SAW sendiri tidak pernah melihat kepada Rabb, apalagi orang biasa, apalagi selain para Nabi. Makanya Aisyah sendiri mengakui akan hal tersebut karena dia pernah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat kepada Rabb engkau?" Perhatikan tentang jawaban beliau. Beliau menjawab, "Ra'aitu nuron." Atau dalam sebagian riwayat, "Nurun inni ara." Aku melihat kepada cahaya. Atau kata beliau, cahayalah yang aku lihat. Dalam sebagian riwayat bahwasanya cahaya adalah tirai atau hijab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW tidak melihat kepada Allah, namun melihat kepada tirainya. Apa itu? Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak seorang pun pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia biasa, barakallahu fikum, makhluk Allah yang fisiknya lebih besar daripada manusia pun tidak mampu untuk melihat, apalagi pandangan kita yang begitu terbatas. Pandangan mata manusia terbatas. Mau melihat kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin jarak 100 meter dari sini sebagian kita sudah rapuh, enggak tahu apa. Kita makhluk hidup atau makhluk mati yang kita lihat tersebut. Apalagi melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dari permintaan Bani Israel, kaum pembangkang, kaum yang paling keras kepala dan durhaka kepada nabinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam, nabi mereka, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Kata Bani Israel, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami bisa melihat kepada Allah dengan mata telanjang, dengan jelas dan gamblang. Akhirnya permintaan ini ingin dipenuhi oleh Nabi Musa. Dia pun datang meminta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin memenuhi permintaan Bani Israel. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, qala rabbi arini andur ilaik." Ketika Nabi Musa datang sesuai dengan perjanjian dengan Rabb-nya di tempat yang telah disepakati, Nabi Musa mengatakan, "Wahai Rabb, tampakkan dirimu kepadaku." Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Musa, "Lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Engkau tidak bisa wahai Musa melihat kepadaku, namun lihatlah kepada gunung. Kalau gunung bisa melihat aku, niscaya engkau pun bisa melihat.
Jadi Allah tidak menampakkan dirinya secara langsung kepada Musa, namun menampakkan dirinya kepada gunung yang fisiknya lebih besar daripada manusia, bahkan Nabi Musa. Nah, akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa." Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya yakni kepada gunung, akhirnya gunung tersebut hancur lebur. Nah, berkeping-keping, berpuing-puing, tidak sanggup untuk melihat kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Musa pingsan alaihi salam, membuat dia tidak sanggup. Nah, pada kata Ibnu Abbas dalam riwayat ayat ini atau dalam tafsir ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya hanya seujung kuku kita. Seujung kuku kita membuat gunung yang begitu besar, fisiknya lebih besar daripada manusia, hancur lebur. Nah, akhirnya Nabi Musa pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin." Aku bertobat kepada Engkau. Ini permintaan pertama dan terakhir kali, tidak akan lagi permintaan setelah itu. Kalau gunung saja yang lebih besar fisiknya daripada manusia tidak bisa melihat dan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia biasa? Para nabi dan rasul yang mulia tidak diizinkan untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia, bagaimana lagi dengan manusia biasa? Jadi kalau ada sebagian orang yang mengaku bahwasanya dia pernah bertemu dengan Rabb, melihat kepada wajah Rabb, hal tersebut merupakan kedustaan. Kita memiliki dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah akan hal tersebut. Nah, ini sebagian dari poin yang kelima. Masih ada beberapa materi yang lain berkaitan dengan syafaat. InsyaAllah pada lain waktu kita akan kaji. Poin yang keempat telah kita selesaikan. Poin yang kelima insyaAllah pada lain waktu kita akan rampungkan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-ilmu indallah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.